Bab 78. Duk, duk. Kedua orang itu menatap Gavin dengan ketakutan. Setelah makan selama 1 jam dan mendengarkan orang di samping mereka berbincang, mereka baru tahu bahwa tempat ini adalah rumah pelajar kaya itu. Di sini adalah tempat tujuan mereka untuk mencari informasi. Ini, Gavin malah mengatakan bahwa tempat ini adalah rumah bosnya. Hal ini membuat kedua orang itu tercengang. Bara bersiap-siap untuk melarikan diri. Gavin, hubungan kita ini bahkan sudah menjalani hidup dan mati bersama. Kamu tidak boleh memperlakukan kami seperti ini. Kamu memberi kami makan sampai kenyang dan sekarang ingin menangkap kami. Ini tidak adil. Panca merogoh pisau lipat di pinggangnya dan mengancam. Kak Gavin, biarkan kami pergi. Kamu sudah lupa dengan janji kita untuk saling berbagi dalam kesenangan dan kesusahan. Kamu bukan orang yang tidak jujur, bukan? Kalau aku mau menangkap kalian, pasti sudah kulakukan sejak tadi. Lagi pula, apa kalian sanggup melawanku? Aku ingin mengatakan hal yang tulus karena menganggap kalian adalah saudaraku. Gavin berbicara dengan suara dingin. Kalau kalian mau mendengarkan, duduklah dengan baik. Kalau kalian tidak mau mendengarkan, berbaliklah dan pergi. Aku tidak akan memerintahkan orang lain untuk menangkap kalian. Itu sudah cukup membuktikan kesetiaan kita sebagai saudara. Tapi, setelah hari ini, kita tidak akan lagi menjadi saudara. Panca meletakkan pisaunya, lalu duduk dan berkata, Kak Gavin, kalau ada yang mau dibicarakan, langsung saja. Kalaupun kamu memanggil orang untuk menangkapku, aku juga pasrah. Anggap saja aku sial dan sekarang aku akan melunasi utang budiku 3 tahun lalu. Bara tersenyum getir dan berkata, Kak Gavin, apapun yang terjadi hari ini, aku juga sudah pasrah. Meski berkata demikian, alasan sebenarnya adalah mereka tidak sanggup melawan Gavin dan tidak bisa melarikan diri karena terlalu kenyang. Sebenarnya, setengah bulan lalu aku juga masih sama seperti kalian. Aku masih seorang pencuri kecil. Gavin mulai menceritakan kisahnya. Bara dan Panca mendengarkan dengan serius. Air mata mereka bahkan berlinang. Mana ada penduduk desa yang tidak berharap bos mereka adalah orang yang baik hati. Namun, dalam kenyataannya, orang-orang ini bahkan lebih buruk dari lainnya. Mereka hanya peduli dengan tanah dan properti mereka. Tidak cukup hanya mengambil barang mereka, para tuan tanah itu bahkan ingin menjual mereka menjadi budak dan membuat mereka bekerja tanpa bayaran. Jika Gavin menceritakan kisahnya sebelum mereka makan, dua orang itu tidak akan percaya. Namun, saat mereka sedang makan, tim penangkap ikan, tim penjual ikan, pembuat sabun, dan tim pembelian semua berada di dekat mereka. Semua orang itu bertukar tawa dan mengobrol dengan penuh sukacita. Mereka membahas berapa gaji yang mereka dapatkan, berapa banyak berat badan mereka yang bertambah setelah memakan daging selama 10 hari ini. Istri mereka mandi dengan sabun dan sekarang semuanya menjadi begitu wangi. Juga ada yang membahas berapa lama lagi rumah mereka akan selesai dibangun dan berapa lama lagi anak-anak bisa pergi sekolah. Mereka semua begitu bergembira. Ada juga yang bercerita tentang bagaimana Wira memimpin Sony dan Danur mengalahkan kepala desa, petugas patroli, dan petugas polisi. Semua cerita ini benar-benar mendebarkan. Selain itu, mereka juga mendengar cerita mengenai Gavin membantu menyelesaikan masalah dan diberi hadiah 2.000 gabak serta dipromosikan menjadi wakil pemimpin tim dengan gaji 3.000 gabak per bulan. Gandhi dan Ganjar juga bergabung dengan tim penangkap ikan, dengan gaji 2.000 gabak per bulan. Semua ini telah didengar mereka sebelum Gavin menceritakannya. Tadinya, mereka tidak berani mempercayainya, tetapi sekarang setelah Gavin mengatakannya sendiri, berarti semua kejadian ini memang benar-benar terjadi. Yang paling membuat mereka terharu adalah ketika Gavin mencuri dari Wira. Wira bukannya memarahinya. Pria itu justru mengeluarkan uang untuk membebaskan Gavin agar tidak dipenjara. Selain itu, dia juga memberikan uang untuk pengobatan Ganjar. Dia bahkan mengangkat Gavin menjadi wakil pemimpin tim dan memberikannya bonus. Pencuri mana yang tidak ingin bertemu dengan tuan muda yang baik hati seperti ini? Mereka adalah pencuri, tetapi mereka juga taat pada orang tua. Mereka hanya kurang beruntung karena tidak bertemu dengan Tuan Wira. Kalau tidak, mereka juga pasti akan punya masa depan seperti Gavin. Bara menyeka air matanya sambil berkata, Tuan Wira ini benar-benar murah hati. Seandainya saja waktu itu aku bertemu dengannya, aku tidak perlu lagi menjual tanah dan rumahku. Ibuku juga tidak akan mati.
Air mata Panca menggenang ketika dia berkata, Kak Gavin, kamu bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia memberikanmu bonus 2000 gabak. Setiap kali mencuri, kami harus mempertaruhkan nyawa kami. Tetapi pemimpin kami hanya membagikan 1000 gabak per orang. Tuan Wira benar-benar orang yang murah hati. Kak Gavin bisa menjadi anak buahnya. Benar-benar sebuah keberuntungan besar. Aku juga merasa begitu. Tatapan Gavin menjadi redup ketika berkata, jadi, siapapun berani mengusik Tuan Wira, aku akan menghabisinya. Sekalipun itu berarti aku harus mempertaruhkan nyawaku. Ditatap tajam oleh Gavin, Bara langsung menciut. Kak Gavin, kami hanya datang untuk mencari informasi. Di desa Tiga Harimau, kami hanya pengikut-pengikut kecil, yang benar-benar ingin mencelakai Tuan Wira itu bukan kami. Panca menambahkan, Kak Gavin, kami tidak akan mencelakai orang sebaik Tuan Wira. Kalau sampai kami mencelakainya, kami akan mati mengenaskan. Bara memberi ide, Kak Gavin, demi menjamin keselamatan Tuan Wira, bagaimana kalau suruh dia tinggal di kabupaten besok? Sebesar apapun nyali ketiga pemimpin kami, mereka juga tidak akan berani pergi ke kabupaten. Benar juga. Gavin merenung sejenak, lalu berkata, ayo, aku bawa kalian menemui Tuan Wira. Bara dan Panca merasa agak ketakutan, tetapi mereka tetap mengikuti langkah Gavin dengan penuh harap. Sayang sekali kalau tidak pernah bertemu dengan Tuan Wira yang begitu murah hati. Ketika memasuki halaman, mereka melihat seorang pemuda yang tampan, bersih, dan memancarkan aura yang berwibawa sedang berdiri tegak. Ketika melihat ketiga orang itu masuk, Wira menyambut mereka dengan wajah tersenyum. Gavin, siapa kedua temanmu ini?